Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan dan ini mulai lagi dari awal untuk September. Jadi pembacaan ini untuk awal September 2020 mulai dari tanggal 1 sampai 10 September 2020 dan ini untuk zodiak Aries. So Aries, jadi pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Lalu kedua, pembacaannya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan karena aku bacanya masih di Agustus, so bisa aja udah terasa di Agustus ini. Oke, untuk awal September 2020, so kalau nggak sesuai, ya sudah, berarti memang bukan untuk kamu, ya. Tolong jangan dipaksa. Aries, September 2020. Ada anger, safely express your anger, use anger as a positive force, honor all your emotion as sacred. Kok sacred. Okay, dan ada passion, do what excites you, get fired up about your life, increase your energy levels. Lalu ketiga ada discernment, all is not what it seems, stay true to your knowing, keep your dream a secret. So, dan pembacaan, main energinya di sini ada rebirth, reinvent yourself, give life to your dreams, create a new reality. Lalu untuk Aries di awal September 2020, ya, ini adalah, aku bisa bilang entah kamu udah ngerasain atau belum, ya, atau energi orang yang berurusan dengan kamu. Aku ngeliat memang ada energi di mana ego kamu di sini memuncak, ya. Ada rasa cukup kemarahan, kekecewaan di sini yang selama ini mungkin kamu pendam bakal keluar, aku lihat. Jadi apapun yang kamu pendam bakal muncul ke permukaan dan mungkin cara munculnya pun gak akan baik, aku lihat di sini. So kamu harus prevent itu, dalam artian kamu harus mencegah agar itu gak menjadi suatu hal yang lebih buruk nantinya, berdampak buruk. Kita lihat oracle kedua. Ada Star Mother, how can you mother yourself? Lalu ada the initiation, right of passage, crossing threshold. Lalu ada Starseed, what lights you up. Dan main energi keduanya ada Akasha, your guidance is divinely guided. Sebenarnya kartu untuk oracle keduanya bagus, aku ngeliat, ya. Dalam artian bukan kartu yang negatif, tapi karena energi kamu berbeda di sini, aku ngeliat, ya. So itu kasih dampak ke kamu juga berbeda. Jadi aku bisa bilang di sini adalah entah kamu atau dia, ya, punya yang namanya rasa yang kayak semuanya harus ngatur sendiri. Dalam artian hidup kamu mungkin dari kecil, ya, atau hidup dia dari kecil itu harus dalam artian yang namanya tanpa sosok orang tua. Aku ngeliat di sini mungkin lebih kebanyakan sosok ibu, nggak ada. Aku ngeliat sosok ibu sangat kurang di sini, dan aku ngeliat kamu benar-benar belajar kehidupan ini bukan dari contoh orang tua, tapi dari berbagai kejadian yang kamu jalani di hidup ini. Dan aku bisa bilang itu membuat kamu tegar, ya, tegar, kuat, tapi juga makin keras di sini, makin keras kepala. Dan itu
mengarah ke arah yang gak baik sebenarnya, dimana kamu ngerasanya seperti ikhlas ya, sepertinya tenang, gak apa-apa, tapi sebenarnya kamu hanya sedang memendam sesuatu yang bakal keluar. Oke, dan bagi kalian yang ada komen atau apa bilang aku selalu ulangin apa yang aku bilang, iya, aku kan selalu ulangin apa yang aku bilang karena pembacaan aku adalah mengklarifikasi energi pertama yang aku dapatkan. So, udah jelas di situ kan aku bilang klarifikasi. So, aku bakal yang namanya menerangkan apa yang udah dari awal aku jelasin. Ya. So, kalau kamu mau pembacaan yang enggak seperti itu, kamu bisa cari di channel lain. Dan di sini aku ngerasa orang yang lost dalam artian tersesat karena nggak ada contoh kehidupan atau sosok orang tua yang benar-benar buat dia ngerasa nyaman sebagai seorang anak, seorang yang disayang, atau seseorang yang dicintai oleh keluarga. Ini energi seseorang yang sebenarnya kurang mendapatkan kasih sayang. Dan aku ngelihat bakal ada suatu hal atau udah terjadi suatu hal yang memang membuat kamu bakal lepas kontrol di sini aku lihat. Seperti kuda yang selama ini dikurung begitu aja diam-diam dan kita kiranya kuda itu jinak, udah lama dikurung ternyata enggak. Suatu saat dia memberontak. Itu yang aku lihat energinya seperti itu. So kita lihat klarifikasinya. Ada di Empress, ada Justice, wow, dan ada The Sun, wow, tiganya Major Arcana. So aku bisa bilang ini bakal jadi masa yang salah satu masa yang paling berat dalam hidup kamu, aku bisa bilang, di mana ego kamu berkecamuk ya, rasa kesakitan kamu dan rasa ingin banget dicintai, ingin banget disayangi ini muncul ke permukaan semuanya. Ada World, lalu ada Hermit, lalu ada Devil, Major Arcana lagi. Semua yang muncul sampai saat ini Major Arcana semua, ya ampun. Dan aku ngerasain sakit yang lumayan parah, bisa dibilang ya cukup luar biasa, dimana aku ngerasain energi seseorang yang memang ngerasa diri dia begitu buruk, dalam artian diri dia selalu sendiri, orangnya selalu merasa kosong di dalamnya dan ngerasa dunia itu nggak adil, dunia itu nggak ada yang benar-benar sayang sama dia, cinta sama dia, ya peduli sama dia. Jadi ini energi orang yang benar-benar ngerasa ditinggalkan dan dia bakal datang ke orang yang dia rasa orang itu meninggalkan dia untuk namanya dia mengungkapkan semuanya, bakal keluar semua di sini aku lihat nantinya. Oke, ada Seven of Pentacles dan ada Seven of Vessels, Cups, dan ada Eight of Cups. Ini orang yang bukan moving on ya, stuck pun enggak, tapi energi orangnya mundur. Jadi energi orang yang enggak lagi jalan di tempat, tapi mundur. Dalam artian hidup dia justru mengarah ke arah lebih buruk dari sebelumnya. Mulai dari perasaan dia, emosi dia, ya, cara pandang dia sangat berubah menjadi cara pandang lebih buruk jadinya.
Seven of Swords, dan ada Five of Swords. Wow. Orang ini orang ini ataupun kamu ngerasa banget dikhianati, dikecewakan ya. Ngerasa apapun yang orang-orang di sekitar kamu itu apa ya? Dalam artian cuma nyakitin, memanfaatkan. Jadi ini energi seseorang yang menyalahkan keadaan ya. Menyalahkan orang sekitarnya tapi nggak mau ngelihat ke diri sendiri. Dia kurang bisa ngelihat ke diri sendiri kalau kesalahan juga pasti ada di diri dia. King of Pentacles. Karena orang ini secara pemikiran atau memang secara karir itu sangat bagus. Ya dalam artian karirnya lancar gitu ya. Tapi kehidupan pribadi dia enggak sama sekali. Jadi dia benar-benar enggak terlihat kalau dia bisa bilang ini energi orang yang depresi sebenarnya. Ada Nine of Pestle atau Nine of Cups, Six of Swords, dan ada Wheel of Fortune. Begini, orang ini ingin sekali adanya perubahan, harapan di dalam diri dia, doa dia itu kuat banget. Tapi ya langkah yang dia buat itu bisa dibilang kecil banget, bahkan gak ada. Jadi orang ini sebenarnya diarahkan untuk berusaha lebih lagi dari sebelumnya, tapi orangnya nggak mudeng, dalam artian nggak ngerti-ngerti, nggak paham gitu ya. Jadi masih stuck di energi itu, bahkan makin nggak ngerti, akhirnya mundur seperti yang aku bilang tadi. Two of Staves, Two of Wands, Five of Vessels, wow, Two of Pentacles. Ini masa yang benar-benar nggak nyaman untuk orang ini ataupun untuk kamu ya. Jadi nggak dalam artian ke kiri salah, ke kanan salah, maju terus juga buntu jalan, mundur pun nggak bisa udah. Jadi orang ini energinya kebanyakan mundur dan sekarang dia nggak bisa mundur lagi terlalu jauh. Jadi mau nggak mau dia sekarang harus maju dan memilih, tapi justru dia nggak bisa memilih. Karena dia bisa dibilang memilih ataupun mengambil jalan di hidup dia itu cukup hal yang asing buat dia, aneh gitu ya. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan itu sulit orang ini. Kalau perubahan itu impulsif dia bisa, tapi kalau perubahan itu untuk sesuatu yang jangka panjang ya, yang benar-benar dia harus meninggalkan semuanya dan dia bakal kehilangan semuanya, dia nggak mau. Karena kalaupun dia ingin berubah secara impulsif ya, dia ingin ada kejelasan apa yang bakal dia dapat nanti kalau dia menyerahkan apapun yang dia korbankan gitu ya. Dia mau menyerahkan sesuatu tapi dia dapat. Dan ya kalau kita berurusan dengan Tuhan, dengan semesta, ya nggak akan ada yang timbal balik kayak gitu. Two of Vessels, wow, bawahnya Two of Vessels. So ini kuat banget memang tentang percintaan ya. Karir nggak begitu kuat di sini. Aku nggak tahu, mungkin ini energi yang benar-benar udah kandas, udah benar-benar hancur sampai 7 major arkana muncul ya. Lalu 7 muncul ya. Mengarahkan ke arah spiritual sekali. Apapun yang dia rasakan ataupun kamu rasakan, ini sebenarnya energi orang ini mengarahkan untuk ke arah spiritual. Tapi bisa dibilang orangnya tahu, tapi mungkin nggak ngerti gimana caranya dan nggak bisa dibilang aneh gitu ya, karena melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Dan aku bisa bilang ini masa yang menjebak kamu loh. Energi orang ini sebenarnya seperti terjebak. Jadi
Kalau kamu nggak berenang, kamu bakal tenggelam. Ya, kalaupun kamu berenang, kamu nggak akan tahu berenang sampai kapan. Jadi kamu tinggal pilih, atau orang ini pilih mau yang gimana. Berakhirnya hidup kamu, mati tenggelam atau mati berenang, ya, dengan walaupun nggak tahu arahnya kemana, tapi yang pastinya berusaha. Jadi tinggal itu pilihan ada di tangan kamu. Kita klarifikasi lagi. Ada Edophons, King of Air, dan ada Knowledge, dan ada Ten of Swords. Seperti yang aku bilang tadi, orang ini bakal mengungkapkan apapun yang dia rasakan. Dia ingin adanya sebuah perbincangan, di mana perbincangan atau komunikasi yang akhirnya mengetahui apa yang dirasakan orang di sebelah sana, dan orang di sebelah sana tahu apa yang kamu rasakan di sini. Ya. Jadi ini energi seseorang yang sangat ingin, kuat banget energi dia untuk ingin bicara, komunikasi. Tapi orang ini juga sangat buntu, nggak tahu harus ngapain. Jadi bisa dibilang orang ini ya, ataupun kamu ya, bicara dalam doa ataupun bicara dalam hati aja. Tapi keinginan itu memuncak di sini aku ngeliat. Eight of Pentacles, Eight of Swords, wow. Crown, seperti yang aku bilang tadi. Kalaupun kamu tetap stay di energi ini, kamu ataupun dia stay di energi ini, hanya akan menyakitkan kamu. Dalam artian perlahan demi perlahan seperti membunuh kamu. Karena energinya jujur ya, nggak nyaman sekali, nggak nyaman ya. Karena energi seseorang yang sakit sendiri ya, cinta sendiri, sayang sendiri ya, dan akhirnya sakit pun sendiri. Two of Wands. Entah kamu atau dia, energi siapapun yang terbaca ini memang benar-benar konflik banget di dalam hatinya, di dalam pikirannya dia ya. Dia nggak tahu harus gimana, merasakan apa. Yang dirasakan hanya sakit, kekecewaan, dan dia pengen banget menjelaskan semua rasa ini, tapi dia nggak tahu mulainya dari mana, harus bilang apa. Ya, aku nggak tahu hubungan ini apa, bisa jadi perpisahan, putus, ataupun divorce, tapi yang pasti ini perpisahan ini sesakit atau sama sakitnya seperti perceraian. Jadi untuk memulai suatu komunikasi itu beratnya luar biasa bagi orang ini, dan itu yang masih dia nggak sanggup untuk ngelakuinnya. Itu gimana, dia nggak tahu. Wow, energinya berat banget ya buat aku. Jadi kita langsung aja lihat pesan semesta untuk kamu. Ada The Lovers. Wow, true love that is long lasting, choice made from heart, a return to good health. Okay, wow, the world, a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Then Ten of Spring, ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities. Dan di bottom of the deck ada Two of Summer, atau falling in love or making a serious commitment to someone, forgive and the resolution of a problem, don't give up, your relationship can be held. So ini kuat banget memang tentang percintaan ya.
Jadi memang orang ini ataupun kamu ya ingin mengakhiri kesakitannya. Jadi biarpun hubungan ini udah lama berakhir, ya, jadi kesakitannya masih ada tuh, tetap stay. Jadi orang ini pengen selesaikan sakit itu dan pengen ngungkapin ya, kalau memang ataupun kamu yang pengen ngungkapin selama pisahin, selama nggak bersama, justru kamu sesakit itu gitu ya, separah itu tanpa dia. Jadi at least aku ngelihat kamu atau siapapun ini bakal berusaha untuk mengungkapkan semuanya, walaupun mungkin risikonya besar nggak dianggap ya, dicuekin ya, karena memang sudah nggak ada komunikasi ya, benar-benar lost contact ya. Tapi aku ngelihat akhirnya bakal bisa memilih dalam artian ya kayak ya udah deh, gue ngomong aja deh apa adanya daripada gue sakit gitu. Mau sampai kapan gue mendam ini, karena energi orang ini ataupun kamu pernah mencoba untuk membuka hati untuk orang lain, tapi justru makin sakit dan gak bisa benar-benar lepas dari energi ini, dan mengganti energinya pun gak bisa, dalam artian mengganti energi ini dengan berhubungan dengan orang lain ternyata hanya bikin keadaan makin buruk. Dan itu yang pokoknya istilahnya seperti luka yang seharusnya diobatin tapi malah diikat terus ya, hanya bakal bikin makin parah ya. So itu yang aku lihat. Jadi pesannya untuk kamu adalah, jika memang ini energi kamu ya, lebih cepat kamu ambil tindakan, itu lebih baik demi kebaikan kamu sendiri ya, karena itu adalah bentuk kamu mencintai diri sendiri, proses kamu menyembuhkan diri sendiri, karena siapa lagi yang bisa melakukan itu semua kalau bukan kamu sendiri. Okay, so that's all. I hope you can enjoy this video. Jika ingin personal reading atau paid consultation, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.